Lantaran masih banyak yang bertanya tentang motor Jupiter Jet dirubah menggunakan full wave. Jadi ini kita videokan. Jadi motor Jupiter ini kita mau rubah menggunakan kiprok punya motor Tiger. Ini tidak baru, ini dibawain orangnya. Jadi bakal kita pasang. Akan kita jelaskan gimana cara masangnya, kemudian voltase outputnya berapa, pengecasan akinya berapa. Akan kita jelaskan di video ini. Nah, untuk kondisi motor ini, lampu-lampu dan kelistrikan semua sudah menggunakan aki. Coba Mas hidupin dulu. Sudah menggunakan kelistrikan DC. Sekarang kita tes dulu nilai voltase akinya. Nah, di sini nilai voltase aki 11,21. Berarti ini drop. Mungkin inilah penyebab makanya orangnya minta dirubah menjadi full wave menggunakan kiprok Mega Pro. Kiprok Tiger ini bukan Mega Pro, salah ngomong. Nah, lantaran motor ini kelistrikannya sudah menggunakan DC, makanya pengacasan tidak kuat. Jadi akinya gampang drop. Sekarang coba kita buktikan dulu Mas, di starter. Kuat nggak? Nah, sudah tidak kuat. Aki setelah di starter langsung berkurang nilai voltasenya. Nah, sekarang ini biar menghemat waktu kerja, akinya kita cas dulu yang ini, terus kita pakaikan aki yang voltasenya cukup buat aki jajalan. Nah, gini dicasin dulu. Dicas. Nah, ini sekarang kita pasang kiproknya. Nah, jadi untuk motor keluaran Yamaha Jupiter Jet Mio itu lagi-lagi tidak perlu merubah spool. Lantaran spool untuk tipe Yamaha ini dia tidak connect ke massa. Nah, seperti ini coba. Ini jalur aslinya. Sekarang kita tes jalur aslinya. Lepas dulu soketnya. Oke. Nah, ini jalur soket spool aslinya ya. Jadi kabel putih ini sebagai kabel spool pengecasan. Ketutupan. Nah, ini kabel putih ini sebagai kabel spool pengecasan. Oke. Nah, jadi seperti ini jalur kabel aslinya. Ini soket spool aslinya. Jadi untuk kabel nomor 1 ini, kabel yang warna putih ini dia spool pengecasan. Kemudian kabel yang nomor 2 ini spool lampu yang warna kuning. Kemudian kabel warna hitam ini massa buat spool, tetapi masih belum ada massa. Jadi dia masih kosong sampai di sini. Massanya terletak pada di luar soket. Nah, jadi yang apa sih ya? Nah, jadi massanya di sini aslinya. Jadi saat soket ini dihubungkan baru spool ada massa. Jadi jika soket tidak dihubungkan, spool belum ada massa. Jadi belum nempel di massa bodi atau massa rangka. Nah, jadi sekarang cara merubahnya seperti ini. Apa sih ya? Cara merubahnya seperti ini. Kita rubah dulu jalur dari soket keluar soket full. Nah, untuk kabel massa kita lepas. Ngapa? Ini kadang-kadang nggak hidup, ini kadang-kadang kedip-kedip terus apa? Injeksi toh ya, lampu milnya. Lampu milnya ngedip. Ya injeksi toh ya. Ya enggak, maksudnya kadang-kadang diapain gitu. Ya kalau ada kedipan berarti ada kerusakan sistem injeksi. Injeksi. Ana sengeror. Wah, edan. Lah iya, maunya kedipnya 12 injektor yang rusak. Kan? Lah iya, apalagi ya semua kedipan ada hitungannya. Maunya 52 CKP. Wah, ini langganan saat ini levelnya ampun. Ah. Oh gitu. Yaudah, sip. Yo. Terus lagi apa? Ada karet. Sama Ini, sama itunya. itu tadi. Kalau berarti standar 2 kan ini berat ya. Ini kadang-kadang sering ngedip. Kadang-kadang. Kalau enggak ya enggak. Ya, pas ngedip merebet. Enggak. Terus ngapa? Enggak hidup, harus jengkol. Oh, pas ngedip mati. Oke. Yo, wes. Nanti ini berarti kerjain minggu depan. Seh.
Nah, kita lanjut lagi. Tadi intermezzo. Ada langganan datang. Nah, sekarang ini soket kabel warna hitam kita copot. Kemudian kabel warna kuning kita lepas, kita pindahkan yang tadinya di soket warna hitam. Jadi di pinggir sendiri. Kemudian kita pasang soketnya, kita sambungkan. Nah ya, ini sedikit penjelasan. Cara seperti ini kita lakukan jika lampu depan sudah menggunakan LED. Jadi sudah dirubah jalur kabelnya, lampu depan sudah menggunakan aki. Makanya kita merubahnya seperti ini. Jika lampu depan belum menggunakan aki, baru mulai kita pasang, tidak seperti ini caranya. Caranya seperti yang video lalu yang di motor Mio Sporty. Nah, sekarang lanjut kita ganti kiproknya. Ya, Mas. Nah, untuk pemasangan kiprok seperti ini. Nah, jadi untuk soket yang pertama ini kita sambungkan dengan kabel warna putih. Kemudian untuk yang kabel kedua ini kita sambungkan dengan kabel yang warna kuning leres merah. Nah, seperti itu. Ini dari spool semua. Kemudian ini masuk ke aki, plus aki. Nah, kemudian untuk tiger ini masuk ke output kontak. Jadi setrum keluar kontak. Ini masuk di situ. Tapi untuk kiprok NMAX ini tidak ada, tidak dipakai, kosong. Dan yang terakhir soket ini menuju masa. Pada Mio tadi kabel masa hitam, warna hitam. Yuk lanjut Mas, pasang. Mungkin ini. Nah, ini lantaran soket kiproknya sudah gantian, makanya kita tetap sambung kabel saja. Biasanya kalau kiprok masih asli, kita hanya lepas dari soketnya saja, tidak merubah kabel bodi. Ini udah gantian. Nih, lepas. Sekarang kita lanjut pemasangan kiproknya. Gede. Nah, jadi seperti ini jalurnya. Jadi ini soket pin nomor 1, ini bagian bawah. 2 buah bagian bawah ini, yang nomor 1 ini masuk ke kabel warna putih. Yang tadinya masuk jalur kiprok, ini putih. Kemudian kabel yang bagian bawah, sampingnya, ini yang di sini kabel hijau, di sini masuknya ke kabel warna kuning. Lalu kemudian kabel ini, soket yang atasnya, ini masuk ke warna hitam, masa. Kemudian untuk kabel yang tengah ini masuknya output kontak. Kita ambilkan yang terdekat dari switch rem. Ini kabel warna coklat. Kemudian soket terakhir ini sambung dengan kabel warna merah yang menuju aki. Nah, jadi seperti ini cara penyambungan kabelnya. Nah, ini untuk kiprok Mega Pro dan Tiger seperti ini. Jika menggunakan kiprok NMAX, kabel tengah kosong, tidak dipakai. Sekarang kita tes pengeluaran outputnya, output kiprok atau pengecasannya. Tes. Nah, di sini terbaca saat langsam 12,80 sekian. Sekarang kemudian digas.
Nah, di sini tetap saja kiprok tidak menyentuh angka di 14. Mungkin lantaran kiprok ini sudah lemah. Jadi ini tadi yang punyanya sendiri yang bawa kiprok bekasan. Coba sekarang kita ganti dengan kiprok lainnya dulu. Kiprok bekasan juga. Nah, dengan kiprok ini saat langsam terbaca 13, sekian. Kemudian saat digas, nah, saat digas di kisaran 14, sekian. Coba sekarang kita hidupkan lampunya. Kita kasih beban. Saat langsam dia tetap di 13, kemudian digas. Nah, berarti ini nah, jadi ini tadi apa namanya, pengecasannya kurang lantaran ini kiproknya bekasan. Jadi ini tadi yang bawa yang punya sendiri. Jadi kita konfirmasi dulu pada yang punya, harus menggunakan kiprok yang baru. Ini berarti kiproknya sudah lemah. Sekarang kita konfirmasi dulu yang punya gimana, Pak, ganti atau bagaimana. Ini. Setelah kita konfirmasi pada yang punya, kata yang punya suruh ganti kiprok punya NMAX aja yang original. Nah, ini jadi kita ganti kiprok NMAX yang original lantaran harga lebih murah daripada punya Tiger. Jadi untuk kiprok ini tadi bukannya tidak ngecas, tapi lemah, masih kurang daya pengecasannya. Sekarang kita tes pengecasannya. Coba, Mas. Pasang, Mas. Nah, sekarang posisi lampu mati. Kita cek pengecasannya, kita hidupin kontak. Nah, saat langsam di 13, sekian. Sekarang coba kita gas. 14, berapa itu? 14,40 sekian. Sekarang kita gas lagi. Jadi di situ saat digas terbaca 14, sekian. Saat langsam dia di 13, sekian. Sekarang coba kita kasih beban, lampu kita hidupkan. Nah, di sini menggunakan lampu LED. Lampu apa ya? ID apa? Proji. LED. Lampu bilet. Di sini menggunakan lampu bilet. Sekarang kita tes lagi setelah ada beban. Tetap sama saja, saat waktu dikasih beban dia masih di 13 volt lebih.